Halo guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lolos tes CPNS dan P3K tahun 2023. Nah, kali ini kita akan membahas video soal P3K perawat terbaru sesuai dengan soal-soal atau FR yang muncul di ujian kali ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk membahas videonya dari awal sampai akhir ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai alat pelindung diri, di mana ini muncul ya soalnya teman-teman. Jadi kita pelajari terlebih dahulu level-level dari APD itu. APD merupakan singkatan dari alat pelindung diri yang digunakan sebagai pelindung tambahan dalam berbagai sektor dan industri untuk melindungi pekerja dari bahaya dan risiko di lingkungan kerja, terutama di petugas kesehatan ya teman-teman. Jadi APD itu terbagi menjadi 3 level berdasarkan tingkat risiko yang ada. Level digunakan untuk situasi dengan risiko rendah itu merupakan level 1, sedangkan level 2 untuk risiko sedang, dan level 3 untuk risiko tinggi. Jadi teman-teman harus ingat ada 3 level. Level 1 untuk situasi dengan risiko rendah, level 2 untuk risiko sedang, dan level 3 untuk risiko tinggi. Untuk APD level 1 ditujukan bagi para pekerja medis yang tidak berisiko tinggi. Contoh pekerja ini seperti staf keuangan, gudang, keamanan, relawan, dan untuk pekerja-pekerja yang tidak langsung kontak dengan paparan bahan kimia dan pasien. Jadi tidak mengandung aerosol juga teman-teman. Untuk tempat-tempat praktek umum, jadi seperti di poli umum itu menggunakan APD level 1 karena risiko rendah ya. Kemudian tenaga kesehatan di triage sebelum dilakukan pemeriksaan. Jadi untuk ini maka yang dilakukan adalah APD level 1 terdiri atas penutup kepala, masker wajah atau masker bedah, kemudian handscoon, baju kerja seperti biasa atau baju scrub, kemudian pelindung kaki atau menggunakan sepatu. Seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke alat pelindung diri level yang kedua. Level APD pada tingkat 2 ini untuk petugas medis dengan risiko sedang seperti dokter umum, pendamping, rekam medik, supir ambulan, kebersihan, petugas laboratorium divisi rendah, asisten apoteker, dan pekerja lain yang bisa terpapar cairan, aerosol, risiko virus pasien, dan zat lainnya. Jadi digunakan pada pemeriksaan-pemeriksaan dengan gejala infeksi pernapasan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk level 2 ini yang digunakan adalah penutup kepala, pelindung mata dan wajah, masker bedah, baju scrub atau pakaian jaga, kemudian gaun, sarung tangan lateks, dan pelindung kaki. Jadi teman-teman harus ingat level 2 itu tadi untuk risiko sedang dan urutan-urutan yang digunakan itu tadi mulai dari penutup kepala, pelindung mata dan wajah, masker bedah, baju scrub atau pakaian jaga, gaun, sarung tangan lateks, dan pelindung kaki. Kemudian kita masuk ke alat pelindung diri level 3. Level APD pada tingkat 3 ini diperuntukkan bagi petugas medis yang memiliki kontak langsung dengan pasien. Intensitas kontak dengan pasien itu lebih tinggi sehingga memerlukan APD yang khusus. Pengguna APD pada level 3 ini terdiri dari dokter bedah, perawat bagian operasi, petugas laporan divisi tinggi, dan farmasi. Jadi untuk APD level 3 ini pada prosedur dan tindakan operasi seperti pasien-pasien terkonfirmasi COVID-19 ya teman-teman, yang menimbulkan aerosol seperti pemasangan tracheostomi, ekstubasi, resusitasi jantung paru. Nah, untuk itu APD pada level 3 ini terdiri dari penutup kepala, kemudian penutup mata dan wajah atau face shield, masker N95 atau yang equivalen, kemudian baju scrub atau pakaian jaga, coverall gown dan apron, sarung tangan bedah lateks, boots atau sepatu karet dengan pelindung sepatu. Jadi dia tahan air ya teman-teman. Pada level 3 ini dengan risiko tinggi ini maka merawat harus menggunakan APD seperti yang telah saya sebutkan tadi, karena ini merupakan tindak-tindakan yang kontak langsung dengan pasien dan dengan pasien yang melakukan namanya tadi ada menimbulkan aerosol dan juga pada pasien-pasien terkonfirmasi COVID-19. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan diare di mana soal ini juga muncul ya teman-teman. Nah, ketika kita menjumpai adanya pasien diare, hal yang kita lakukan adalah melakukan yang namanya pengkajian. Yang pertama itu sudah berapa lama kah anak tersebut diare? Apakah ada darah di dalam tinjanya? Kemudian kita lihat dan raba melihat keadaan anak, apakah dia letargi atau tidak sadar,
rewel, mudah marah, dan lihat apakah matanya cekung. Kemudian beri anak minum. Dan selanjutnya, apakah anak itu tidak bisa minum atau malas minum? Haus, minum dengan lahap. Dan jika seperti itu, maka kita akan melakukan melihat turgor kulit melalui cubitan kulit perut untuk mengetahui turgornya apakah kembali dengan sangat lambat atau lebih besar dari 2 detik. Nah, jika lambat masih sampai terlihat di lipatan kulit. Seperti itu ya teman-teman untuk pertama kali hal yang kita lakukan berdasarkan MTBS. Kemudian pengklasifikasian diare jika mengalami dehidrasi ada 3 jenis ya. Yang pertama diare dengan dehidrasi berat. Gejalanya terdapat 2 atau lebih tanda-tanda berikut, mulai dari letargis atau tidak sadar, mata cekung, tidak bisa minum atau malas minum, cubitan kulit perut kembali sangat lambat atau lebih besar dari 2 detik. Dan tindakan pengobatannya adalah, jika tidak ada klasifikasi berat lain, maka kita akan memberikan cairan untuk dehidrasi berat, atau rencana terapi C dan tablet zinc. Jika anak juga mempunyai klasifikasi berat lainnya, maka kita harus merujuk segera, dan jika masih bisa minum, berikan ASI dan larutan oralit selama perjalanan. Jika ada kolera di daerah tersebut, kita berikan antibiotik untuk kolera. Kemudian untuk yang kedua, diare dengan dehidrasi ringan atau sedang. Jika terdapat 2 atau lebih tanda-tanda berikut, mulai dari gelisah, rewel, mudah marah, mata cekung, haus atau minum dengan lahap, cubitan kulit perut kembali lambat. Untuk tindakan pengobatannya dengan berikan cairan dan makanan sesuai dengan rencana terapi B dan tablet zinc. Jika anak juga mempunyai klasifikasi berat lain, rujuk segera, dan jika masih bisa minum, berikan ASI dan larutan oralit selama perjalanan. Nasihati kapan kembali segera, kemudian kunjungan ulang 5 hari jika tidak ada perbaikan. Nah, untuk yang ketiga, diare tanpa dehidrasi, ini tidak cukup tanda-tanda untuk diklasifikasikan sebagai diare, dehidrasi berat ataupun ringan, sedang. Jadi, jika tidak ada tanda-tanda dari si dehidrasi berat maupun dehidrasi ringan sedang ini, maka hal yang kita lakukan adalah memberikan cairan dan makanan sesuai dengan rencana terapi A dan tablet zinc. Nasihati kapan kembali segera, kemudian dilakukan kunjungan ulang 5 hari jika tidak ada perbaikan. Untuk itu, teman-teman harus ingat ada 3 klasifikasi diare, dehidrasi berat, ringan sedang, dan tanpa dehidrasi. Ingat kalau dehidrasi berat dia sudah letargis atau tidak sadar, dan tidak bisa minum atau malas minum. Jika dehidrasi ringan sedang, dia masih gelisah, mata cekung, ada yang dapat minum dan juga masih minum dengan lahap. Jika diare tanpa dehidrasi, tidak ada cukup tanda-tanda untuk mengklasifikasikan dia dehidrasi berat maupun dehidrasi sedang. Seperti itu saja ya teman-teman untuk cara mudahnya kita memahami pengklasifikasian dari si diare tersebut. Nah, sekarang kita lihat jika diarenya 14 hari atau lebih, maka kita melihat diare dengan dehidrasi. Maka dimasukkan dalam kategori diare persisten berat. Kita atasi dehidrasi sebelum dirujuk kecuali ada klasifikasi berat lain, kemudian rujuk. Kemudian jika diare tanpa dehidrasi, diare persisten, nasihati pemberian makan untuk diare persisten, beri tablet zinc selama 10 hari berturut-turut, nasihati kapan kembali segera, dan kunjungan ulang 3 hari. Jika terdapat darah dalam tinja, maka ini disebut dengan disentri. Kita beri antibiotik yang sesuai, beri tablet zinc selama 10 hari berturut-turut, nasihati kapan kembali segera, dan kunjungan ulang 3 hari. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Seorang perawat ingin memberikan prosedur tindakan keperawatan pada pasien dengan HIV. Level penggunaan APD yang digunakan petugas tersebut adalah A1, B2, C3, D4, dan opsi E5. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi B, 2. Karena apa? Tadi, alat pelindung diri pada level 2 merupakan untuk petugas medis dengan risiko sedang yang beresiko terpapar cairan, aerosol, dan risiko pasien dari zat lainnya. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi B. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman harus ingat untuk level 2 APD itu untuk pasien-pasien dengan risiko terpapar cairan aerosol seperti pasien-pasien TB, kemudian pasien-pasien yang ada di ruangan isolasi, termasuk pasien HIV. Kita masuk ke soal yang kedua. Seorang perawat sedang melakukan pemeriksaan tekanan darah, temperatur, dan suhu pada pasien di poli penyakit dalam.
Level penggunaan APD yang digunakan oleh petugas tersebut adalah A1, B2, C3, D4, dan E5. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi A, level 1. Kita ingat kembali teman-teman, level APD 1 itu ditujukan pada pekerja medis yang tidak beresiko tinggi, yang tidak beresiko juga terpapar untuk aerosol dan langsung kontak dengan paparan bahan kimia ataupun cairan pasien. Sehingga untuk pemeriksaan di poli penyakit dalam atau poli-poli lainnya, level APD yang digunakan itu adalah level 1 ya teman-teman, dengan penutup kepala, kemudian menggunakan masker bedah, sarung tangan lateks, dan juga baju kerja, serta pelindung untuk kaki. Kita masuk ke soal yang ketiga, ini merupakan soal yang muncul juga ya teman-teman di ujian P3K kali ini. Alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas kesehatan pada level 3 terdiri atas opsi A, penutup kepala, pelindung mata dan wajah, masker N95 atau ekuivalen, coverall atau gaun dan apron, sarung tangan bedah lateks, sepatu boots anti air. B, penutup kepala dan wajah, masker bedah, coverall atau gaun dan apron, sarung tangan bedah lateks, sepatu boots anti air. C, penutup kepala dan wajah, masker N95, coverall, gaun dan apron, sarung tangan bedah lateks. D, penutup kepala dan wajah, masker bedah, baju jaga, sarung tangan bedah lateks, sepatu boots anti air. Dan opsi E, masker bedah, sarung tangan pemeriksaan, dan apron. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah, ya tepat sekali opsi A. Kita lihat ya teman-teman tadi bahwa APD level 3 itu terdiri dari penutup kepala, pelindung mata dan wajah, masker N95 atau ekuivalen, coverall, gaun dan apron, sarung tangan bedah lateks, dan sepatu boots anti air. Untuk opsi B salah ya teman-teman karena di sini tidak ada yang namanya pelindung mata. Kemudian opsi C juga salah karena di sini masker N95 dan tidak dijelaskan juga yang lainnya. Penutup untuk sepatu boots air juga tidak ada. Opsi D juga salah karena di sini hanya menggunakan baju jaga dan kurang tepat, dan juga opsi E. Maka opsi yang paling tepat adalah opsi A. Jadi teman-teman harus ingat ya, untuk level 1, 2, dan 3 apa-apa saja sih APD yang digunakan, seperti itu. Kita masuk ke soal yang keempat. Seorang anak berusia 3 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan BAB cair sudah 10 kali sejak pagi hari. Anak tampak rewel, mata cekung. Hasil pemeriksaan turgor kulit cubitan perut kembali lambat, dan ibu mengatakan anak masih mau minum. Klasifikasi dehidrasi yang dialami anak berdasarkan MTBS adalah A, diare dehidrasi berat, B, diare dehidrasi sedang, C, diare dehidrasi ringan, D, diare dehidrasi ringan sedang, dan opsi E, diare tanpa dehidrasi. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi D, diare dehidrasi ringan sedang. Kita lihat kembali ke soal ya teman-teman. Ingat tadi klasifikasinya ada 3. Dehidrasi ringan sedang itu ditandai dengan anak sudah mengalami yang namanya mata cekung, anak rewel, dan di sini dia itu masih mengatakan anaknya mau minum. Kemudian cubitan kulit perut kembali lambat. Nah, karena itu dia termasuk di diare dehidrasi ringan sedang. Kalau dehidrasi berat tadi, dia tadi harus mengalami yang namanya letargis atau tidak sadar ya. Seperti itu. Kita harus lihat tanda-tanda kemana dia mengarah, klasifikasi beratkah, ringan sedang, atau tanpa dehidrasi. Untuk diare tanpa dehidrasi ini tidak ya teman-teman, karena jelas di sini di soal sudah dijelaskan anaknya juga sudah mengalami yang namanya mata cekung. Seperti itu. Untuk dehidrasi ringan tidak ada klasifikasinya, yang ada itu adalah opsi D, diare dehidrasi ringan sedang. Kita masuk ke soal yang kelima. Seorang anak berusia 3 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan BAB cair sudah 10 kali sejak pagi hari. Anak tampak rewel, mata cekung, hasil pemeriksaan turgor kulit, cubitan perut kembali lambat, ibu mengatakan anak masih mau minum. Berdasarkan MTBS, tindakan yang harus dilakukan pada anak adalah A, berikan cairan dan tablet zinc dan makanan sesuai rencana terapi B. B, kunjungan ulang 5 hari jika tidak ada perbaikan. C, berikan cairan dan tablet zinc dan makanan sesuai rencana terapi C. Dan opsi D, berikan cairan dan tablet zinc
Opsi E, rujuk segera. Opsi yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi A, berikan cairan dan tablet zinc dan makanan sesuai rencana terapi B. Seperti tadi di soal sebelumnya bahwa anak ini termasuk dalam klasifikasi diare dehidrasi ringan sedang, di mana untuk penata laksanaannya itu diberikan rencana terapi B, kemudian diberikan cairan dan tablet zinc. Nah, jika terdapat klasifikasi berat lain, maka perlu dirujuk, sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi A. Seperti itu ya, teman-teman. Kita masuk ke soal yang keenam. Seorang anak berusia 3 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan BAB cair sudah 10 kali sejak pagi hari dan terdapat darah di dalam tinja. Perawat telah melakukan tindakan dan memberitahukan kepada ibu tersebut bahwa pemberian tablet zinc diberikan selama opsi A 3 hari berturut-turut, opsi B 5 hari jika sudah tidak ada keluhan dihentikan, opsi C 2 hari berturut-turut, D 10 hari berturut-turut, dan opsi E 8 hari berturut-turut. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi D 10 hari berturut-turut. Kita ingat tadi anak-anak ini diklasifikasikan terhadap diare dengan adanya darah dalam tinja, sehingga ini disebut dengan disentri. Hal yang perlu dilakukan adalah memberikan antibiotik, memberikan tablet zinc selama 10 hari berturut-turut. Jadi bukan 5 hari, 8, 2, ataupun 3 ya teman-teman. Diberikan tablet zinc selama 10 hari berturut-turut. Kemudian dilakukan kunjungan ulang 3 hari, seperti itu. Teman-teman, sekian dulu pembahasan video kita untuk FR kali ini. Jangan lupa untuk bahas videonya dari awal sampai akhir karena akan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini untuk like, komen, dan subscribe agar memberikan info dan soal-soal update terbaru mengenai seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Terima kasih telah menonton.